Hai, aku Dayan, aku 16 tahun. Apakah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi dalam hidupmu? Sesuatu yang kamu pikirkan. Jika aku memberitahu seseorang, mereka akan berpikir aku gila. Itu tepat apa yang terjadi padaku. Suatu hari barang-barangku mulai menghilang, dan kemudian muncul dalam bentuk yang sangat aneh. Tonton video ini sampai akhir, dan cari tahu bagaimana hal-hal yang hilang membuatku gila. Orang tuaku dan aku tidak pernah akur. Mereka sangat perhatian. Terlalu perhatian. Terlalu protektif sejujurnya. Aku selalu ingin bebas. Saat aku 16 tahun, kita mencapai sebuah kesepakatan. Orang tuaku menabung sedikit dan mengirimku ke boarding school. Sebelum pergi, ada banyak skandal dan janji yang akan aku rangkul pada kesulitan pertama. Dan aku bersumpah bahwa iblis itu sendiri mungkin datang padaku di tengah malam. Dan itu masih lebih baik daripada ibuku membaca buku harianku. Dan kehidupan bebasku dimulai. Walaupun bebas adalah kata yang kuat, jadwal sekolah bahkan lebih ketat daripada di rumah. Dan teman sekelasnya, jujur saja, aku tidak pernah populer di antara teman-temanku. Seorang geek dengan orang tua yang terlalu protektif dan tidak bisa meninggalkan rumah sendirian pada usia 16. Apa kamu tahu perasaan itu? Ketika sepertinya semua orang di sekelilingmu diam-diam mentertawakanmu. Itu bagaimana perasaanku. Dan sekolah barunya tidak berbeda. Sejak hari pertama, aku tidak berhasil dengan teman sekelasku. Mereka sudah berada di sini hampir sejak teman kanak-kanak. Dan aku masih baru, canggung, dan aneh. Aku bercanda asal, berdebat tentang hal-hal kecil. Segera semua percakapan berhenti begitu aku mendekat. Dan kursi kosong di meja di perpustakaan dan ruang makan menghilang di bawah tas dan tumpukan buku. Seolah-olah secara tidak sengaja. Satu anak perempuan, Clara, bertanya untuk menyalin tugas sejarahku. Dan aku setuju, supaya tidak menghancurkan hubungannya. Apa pendapatmu? Kita berdua mendapat nilai yang buruk. Belakangan, aku mengetahui dari teman sekamarku bahwa gadis ini adalah semacam ratu lokal, dan F menjadi hukuman mati sosialku. Sekarang tidak ada yang bisa berbicara denganku tanpa menjadi orang buangan. Ya, setidaknya di sana tidak ada orang tua yang bernapas di bawah leherku. Popularitas tidak terlalu menarik minatku. Itu perlu untuk mengajar materi, agar tidak dikeluarkan dari sekolah karena kegagalan. Untuk kegembiraan ibu dan ayah. Aku terus memperhatikan buku-bukuku, dan sesekali aku menabrak tiang tembok, atau meletakkan cangkirku melewati meja. Pantas saja aku tidak menyadari barang-barang aku menghilang. Aku tidak tahu kapan itu bermula, tapi hal pertama yang aku sadari adalah bahwa bolpennya menghilang setelah beberapa minggu di sekolah. Aku menaruhnya di meja dekat jendela di ruangan yang kosong total, membalikkan badan untuk beberapa menit, dan itu hilang. Sungguh hal yang aneh, pikirku. Dan aku sangat terkejut karena aku memberitahu tetanggaku ketika dia kembali. Bersama-sama kita mentertawakannya dan melupakannya. Tapi lalu atasanku menghilang. Aku segera memikirkan tetangga itu dan memintanya untuk mengembalikannya. Tetangga itu bersumpah bahwa dia tidak mengambil apapun dan menawarkan untuk mencarinya di sekolah. Seolah-olah aku bisa menanggalkan pakaian di koridor. Dan hal teranehnya, atasannya ditemukan keesokan harinya di lemariku. Semuanya ditutupi lipstik. Yang bahkan tidak kugunakan. Yang tidak kumiliki. Kamar kami terkunci. Tidak ada yang melakukannya kecuali si tetangga. Dan kita bertengkar hebat. Pada akhirnya, aku menuntut agar kami dipindahkan kembali. Aku bangun keesokan harinya dan sandalku tidak ada di kamar. Oh, mereka ditemukan ketika tim lacrosse pergi latihan. Bagaimana sepatuku berakhir di lapangan, di atas rumput dan lumpur? Aku tidak bisa menyalahkan tetanggaku. Lalu bagaimana jika aku pergi jalan-jalan di malam hari dan memutuskan melepas sepatu di tengah lapangan olahraga? Mungkin aku tidak berjalan karena aku bekerja keras di sekolah. Aku membayangkan menelepon orang tuaku dan memberitahu mereka bahwa aku mengalami masalah dengan kepalaku. Segera setelah aku lari dari rumah. Tidak, orang tua pasti tidak tahu. Barang-barangku terus menghilang. Berat tersangkut di saluran pembuangan kamar mandi. Buku teks aljabar yang hilang sehari sebelum ujian dan ditemukan di pagi hari
dengan halaman-halamannya diolesi selai dan selai kacang, seperti sandwich. Aku berusaha untuk mengunci pintu loker dengan tali. Aku berusaha untuk meminum obat tidur. Barang tetap hilang. Akhirnya penampilan gugupku diperhatikan oleh orang lain. Guru dengan lembut berbicara tentang kesulitan adaptasi. Teman sekelasku berbisik di belakangku. Beberapa kali aku mendengar sesuatu seperti, "Hantu tidak menyukainya," dari sudut telingaku. Dan itu tidak membantu suasana hatiku. Berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutanku, aku bertanya pada perpustakawan jika dia tahu suatu legenda yang berkaitan dengan sekolah ini. Oh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya legenda sekolah tentang roh pendendam yang memburu orang yang tidak disukainya sampai mati. Kisah anak-anak. Sebuah cerita anak-anak. Mencuri barang-barangku dan merubahnya menjadi entah Tuhan tahu apa. Apakah kamu percaya pada hal supernatural? Aku selalu mengira aku seorang materialis. Tapi disinilah aku mulai percaya bahwa hantu mengincar darahmu. Aku pasti telah ketakutan karena aku berpikir, kenapa tidak berbicara langsung dengan roh ini? Jadi suatu malam, aku meletakkan garam di lingkaran, menyalakan lilin, melakukan segala sesuatu seperti di film, dan mempersenjatai diri dengan piring dan papan oija buatan sendiri. Tidak ada yang terjadi. Apa yang aku harapkan? Aku sangat lega sehingga aku tidur sepanjang malam dengan tenang, tepat di lantai. Dan di pagi hari, aku mulai membersihkan kekacauan itu. Pemimpin asrama memperhatikanku dengan sisa-sisa lilin dan aku mendapat banyak masalah. Aku menggosok lilin dari lantai di bawah pengawasannya. Dan dia mengomel bahwa gadis-gadis sepertiku seharusnya tidak takut pada hantu, tetapi pada orang yang hidup, maniak misalnya. Aku tidak menyadarinya saat itu, tapi malamnya, gaunku yang hilang dipotong menjadi pita, tertata rapi di atas tempat tidur. Aku melihatnya dan berpikir, bagaimana jika lawanku adalah darah dan daging? Gedung sekolah itu sangat tua. Kamu tidak pernah tahu berapa banyak lorong rahasia yang ada. Ya, setidaknya ada ventilasi. Ini bukan masalah tidur. Aku memegang telepon di tanganku, siap untuk menghubungi nomor darurat segera setelah aku mendengar suara apapun. Imajinasiku membayangkan penyiksaku menunggu saat yang tepat untuk menyerangku dari sudut yang gelap. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku memejamkan mata saat subuh hanya untuk beberapa menit. Dan ketika aku membukanya, cincin perakku hilang dari meja samping tempat tidur. Ini adalah yang terakhir. Aku menangis. Aku menutup jendela dan mengunci pintu depan dari dalam. Dan aku tidak pergi ke kelas. Jenis tugas apa yang bisa aku lakukan ketika aku diburu? Sebagian dari diriku tahu bahwa aku akhirnya menjadi gila. Tetapi tubuhku tidak mau mendengarkan. Bahkan ketika mereka mulai mengetuk pintuku, awalnya teman sekelas, kemudian pemimpinnya, dan akhirnya kepala sekolah. Aku hanya menjawab dengan suara serak bahwa mereka semua adalah pembohong. Dan aku tahu bahwa mereka dikirim. Ya, aku tidak baik-baik saja. Mereka akan membuka pintu dengan kunci pemimpinnya. Tapi pemimpin tidak dapat menemukannya. Kemudian mereka memutuskan untuk mendobrak pintu. Aku terus mengantuk. Saat itu hari ketiga hampir tanpa tidur. Lalu aku mendengarnya. Suara orang tuaku. Aku bahkan mengira itu adalah bagian dari mimpi. Sampai ayahku mulai menggedor pintu. Suara itu akan membangunkan orang mati. Aku tidak pernah lebih bahagia melihat orang tuaku yang pemaksa dan terlalu protektif daripada sekarang. Aku menceritakan tentang semua yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Dari pengabaian teman sekelasku hingga maniak yang menginginkan darahku. Guru dan orang tuaku saling memandang. Skandalku, perilaku anehku, sekarang gangguan saraf ini. Aku akan berpikir aku gila jika bukan karena barang-barangku yang rusak. Aku tidak bisa menghancurkannya sendiri. Atau bisakah aku? Mungkin aku akan meninggalkan sekolah dan langsung pergi ke bangsal jiwa. Jika bukan karena pemimpinnya. Awalnya kita mendengar jeritan, lalu kita melihatnya menyeret telinga Clara. Ternyata pemimpinnya menemukan kunci cadangan dalam barang-barangnya. Clara adalah keponakannya. Dan ini bukan pertama kalinya dia mengambil kunci bibinya untuk leluconnya. Tapi pertama kali dia akan mendapatkan beberapa. Aku menyarankan agar dia memperbaiki situasi dengan mengembalikan cincinnya. Dan dia menatapku dengan tatapan paling naif di dunia. Cincin apa? Apakah dia masih menyangkal sekarang? Aku baru saja akan mengepalkan tinju padanya ketika ibuku memanggilku. Seekor gagak duduk di jendelaku. Dia butuh beberapa akrobat untuk sampai ke sarangnya di pohon. Tapi ada cincin, pena, dan beberapa benda kecil lainnya. Bukan hanya milikku,
Karena barang-barang gadis lainnya hilang, membuatku merasa seperti santai yang sangat aneh. Aku pulang ke rumah untuk akhir pekan, dan memperbaiki kondisi mentalku dengan mandi busa dan kue coklat besar. Dan kemudian aku kembali. Karena baik hantu atau maniak, atau bahkan teman sekelas yang lebih berbahaya, tidak akan menghalangiku untuk belajar. Tapi aku tetap akan menelpon orang tuaku setiap hari. Pernahkah kamu memiliki peran sekolah? Bagaimana mereka berakhir? Katakan pada kami di komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami.